warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat digital, kali ini kita akan wawancara atau podcast dengan Ketua PDA Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Pasuruan. Dan saya sekarang berada di depan rumah beliau. Ikuti dan simak terus ya. Assalamualaikum Bunda Ivani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kalau boleh tahu aktivitas Bunda Ivani apa saja akhir-akhir ini? Saya aktif untuk menangani Aisyah karena kebetulan saya dipilih menjadi Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Pasuruan. Maka tugas utama adalah pada saat ini adalah turba ke cabang dan ranting dalam rangka mensiarkan pelaksanaan muktamar yang akan datang. Itu sementara pada saat ini. Untuk hal-hal yang lain biasanya kegiatan rutin adalah mengisi pengajian di tingkat cabang dan ranting. Kami pesantren digital dan jamaah digital ingin tahu tentang sejarah Aisyah di Indonesia dan di Pasuruan. Bisakah Bunda Ivani menceritakan secara singkat? Pada awalnya Muhammadiyah itu berdiri pada tahun 1912. Pada saat itu organisasi itu khusus untuk seorang laki-laki, dia dinamakan Muhammadiyah. Maka ada perkumpulan perempuan yang dipimpin oleh Bunyai Ahmad Dahlan. Pada saat itu untuk perkumpulan ini tujuannya hanya menulis dan baca Al-Quran saja. Sehingga perkumpulan ini perlu wadah, maka didirikan Aisyah pada saat itu. Bertepatan pada tanggal 27 Rajab 1335. Bertepatan pada tahun 1917, tepatnya tanggal 19 Mei. Maka perkumpulan pada saat itu bernama Sari Tresno, akhirnya dirubah menjadi Aisyah. Kenapa diambilkan nama Aisyah? Karena Aisyah itu adalah Aisyah, mengambil dari Aisyah, nama istri Rasulullah. Sehingga pada saat ini Muhammadiyah adalah pengikut Nabi Muhammad dan Aisyah adalah pengikut istri Rasulullah. Itu adalah secara singkat. Untuk di Kabupaten Pasuruan, sebelum tahun 1985, Aisyah ini gabung menjadi satu antara Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan. Maka karena terlalu banyaknya, lebarnya dan luasnya kondisi geografis di Pasuruan, maka tahun 1985 antara kota dan kabupaten itu dipisah menjadi pimpinan daerah Aisyah Kota Pasuruan dan pimpinan daerah Kabupaten Pasuruan. Pada saat itu diketuai oleh Ibu Haja Mirin yang berdomisili di Keraton. Ini awal dari berdirinya di Kabupaten Pasuruan. Nah, Bunda Ivani ini sebagai Ketua PDA, menurut Bunda Ivani, media digital bagi Aisyah itu pentingnya media digital untuk Aisyah di Kabupaten Pasuruan? Sangat penting sekali, karena perjalanan pada saat ini sudah adanya IT yang sudah merajalela, maka saat itulah penggunaan akhirnya juga dipergunakan oleh Aisyah. Untuk apa? Untuk pengisian pengajian pada masa Covid itu dulu sangat bermanfaat secara online ya. Isi pengajian di ranting, di cabang, itu semua secara online ya. Jadi penggunaan itu sangat dibutuhkan pada saat ini dengan kondisi yang seperti ini ya. Sehingga pada posisi letak dari pimpinan cabang Aisyah yang jauh itu bisa kita komunikasi melalui IT ini ya, digital ini, sehingga apapun informasi yang datang dari PP sampai pada ranting itu bisa disampaikan melalui digital ini ya, IT yang ada. Jadi sangat bermanfaat sekali pada saat ini, di zaman sekarang ini sangat membantu Aisyah gitu. Mewakili para ibunda Muhammadiyah Pasuruan,
apakah ada dampak dari media digital yang berkembang di kalangan ibu-ibu di Pasuruan? Sangat berdampak. Itu tergantung dari individunya ya. Jadi kalau ibu-ibu itu mau ini khusus untuk ibu-ibu Aisyah ya. Nggih. Jadi ibu-ibu Aisyah pada saat ini itu ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Untuk dampak positifnya bisa mengisi pengajian secara online, bisa komunikasi secara online, bisa menyampaikan informasi yang ada, itu juga melalui digital ini. Lah dampak dari yang negatifnya adalah kurangnya ibu-ibu untuk menguasai, sehingga pada Aisyah ini memang anggotanya ini adalah di atas usia 45. Jadi sampai umur 70 tetap menjadi anggota Aisyah, karena di Aisyah itu tidak ada mantan Aisyah. Lah dari usia yang sudah tua, sudah sepuh, ini juga gaptek ya. Jadi sehingga info yang masuk juga akan telat. Mungkin itu saja dampaknya. Kira-kira dampak media digital dalam perkembangan pendidikan anak-anak zaman sekarang apa? Dampak positifnya adalah bisa mengetahui informasi, penyampaian materi secara langsung pada masa COVID atau masa sekarang, dan mempermudah ilmu yang tidak tahu menjadi tahu, dilihat dari situ. Jadi semua informasi itu ada digital itu. Kalau memang para siswa itu aktif untuk mencari ilmu via situ, semua ada. Jadi materi yang belum mengerti disampaikan oleh ustadz, ustadzah, guru, itu bisa dicari di situ. Ya, tadi dikasih rekomendasi melalui IT. Tapi dampak negatifnya itu apabila disalahgunakan oleh individu yang bersangkutan, ya, para siswa yang tidak mengerti, akan berdampak besar, sehingga IT itu bisa dipergunakan hal-hal yang kurang baik, ya, hal-hal yang kurang baik. Sehingga kalau melihat segala sesuatu di IT itu disesuaikan dengan kebutuhan dan usia. Jadi ini adalah berdampak sangat besar. Dari ucapan seorang siswa itu dari yang baik menjadi kurang baik, itu juga dampak dari IT. Karena apa? Seringnya melihat hal-hal yang kurang baik. Tetapi kalau hal yang baik itu sangat banyak. Untuk itu penggunaan IT itu dilihat dari segi positifnya saja. Yang negatif itu ditinggalkan. Karena semua program yang ada di IT itu lengkap, ya, walaupun kecil tetapi isinya bisa menguasai dunia ini. Jadi sesuai dengan usianya saja, ya. Kalau boleh tahu, apa langkah-langkah Aisyah Kabupaten Pasuruan dalam menghadapi tantangan di era digital saat ini? Kita harus mengeseimbangkan, jadi memperkuat tauhid yang ada, lalu penggunaan IT sesuai dengan kebutuhan, lalu keseimbangan dari daya pikir ibu-ibu menyesuaikan. Ini adalah yang harus kita laksanakan pada saat ini. Karena penggunaan IT ini saya sampaikan tadi berdampak sangat besar negatifnya, juga sangat besar positifnya. Jadi berdampak, hal-hal yang seperti itulah yang harus kita laksanakan. Jadi keseimbangan antara hal-hal yang positif didahulukan, yang negatif ditinggalkan. Supaya bisa memanfaatkan IT secara maksimal. Kira-kira menurut Bunda Ivani lebih banyak mana manfaat mudaratnya dari perkembangan media digital saat ini? Sangat banyak manfaatnya. Makanya saya sampaikan tadi tergantung dari oknumnya. Mau dibawa kemana arah IT ini, digital ini, mau dibawa kemana? Kalau memang di segi positifnya kita pergunakan sangat banyak, akhirnya kita tinggalkan mudaratnya, kan gitu. Kalau kita menggunakan tergantung dari oknumnya. Jadi kalau memang kita berkehendak mau positif, berarti kita ambil manfaat yang baik, ya. Segala hal yang negatif maka akan makanya kita ambil dari hikmah yang terbaik dari IT ini, sehingga menghasilkan sesuatu yang baik, bisa membawa tuntunan hidup kita menjadi lebih baik. Karena kalau kita
misalkan ada materi yang kita kurang paham, itu juga kita bisa melihat di IT ya, digital itu, sehingga apa yang tidak tahu menjadi tahu. Maka di situ juga kita bisa melihat materi untuk ngisi pengajian apa yang disampaikan, kita lihat itu, kemudian kita padukan dengan Al-Quran. Kalau memang sesuai ya kita pakai gitu. Jadi dengan bantuan IT akan mempermudah. Maka di situ akan diterangkan, misalkan kita menjelaskan tentang keluarga sakinah, maka di Google kita lihat di IT itu, oh ini, maka kita padukan di Al-Quran, oh ayat ini, surat ini, ayat berapa, nah ini kita padukan sehingga akan ketemu. Itu adalah manfaatnya sangat besar. Untuk mudorotnya itu tergantung dari oknum. Untuk itu kita harus bisa memanfaatkan sebaik-baiknya digital ini sehingga akan berdampak positif bagi diri kita ya. Nah, yang terakhir, apa pesan dan kesan Bu Ivani terhadap pesantren digital? Untuk pesan dan kesan pada semua santri yang ada di situ, hadirnya kalian ini adalah awal terbentuknya dan berdirinya pesantren digital di Kabupaten Pasuruan yang dikelola oleh Muhammadiyah. Untuk itu, langkah selanjutnya adalah semua siswa yang saat ini menjadi santri ini adalah menjadi contoh untuk berikutnya, sebagai daya tarik untuk santri berikutnya, dan sebagai hal yang cerita yang terbaik dalam langkah-langkah tahun-tahun yang akan berikutnya. Jadi semua yang hari ini hadir dan menjadi santri di pesantren digital ini adalah membuka tonggak baru untuk pesantren digital, karena yang dilihat adalah hasil karya nyata dari para ustadz dan ustadzah, dilihat dari prestasi santri saat ini. Jadi karena kalian semua ini adalah awal untuk berdirinya pesantren digital ini. Seperti itu, mungkin itu saya. Alhamdulillah sahabat digital, semua acara podcast malam ini sudah cukup lama. Jazakillah Bunda Ivani sudah meluangkan waktunya, apalagi lengkap beserta semuanya. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.